Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul Penciptaan Suasana Religius di Sekolah. Disusun oleh saya, Siti Khadijah, dan teman saya, Syatila Zahra. Bab yang pertama kita akan membahas tentang indikator religiusitas atau iman, ilmu, dan amal. Ada 3 unsur utama yang harus ada di dalam sikap kita terhadap agama, yaitu iman, ilmu, dan amal. Antara keyakinan, ilmu pengetahuan, dan amal perbuatan haruslah diupayakan secara bersamaan, karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Rumusnya yaitu, yang pertama, iman plus ilmu kurang amal sama dengan pohon yang tidak berbuah. Yang kedua, iman plus amal kurang ilmu sama dengan sia-sia. Yang ketiga, ilmu plus amal kurang iman sama dengan sombong. Yang keempat, iman plus ilmu plus amal sama dengan sukses dunia akhirat. Selanjutnya, suasana religius. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Nah, selanjutnya hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani juga mengatakan setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih berbicara. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dari kesaksian tersebut, pada hakikatnya kita pernah berikrar untuk menuhankan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berjanji untuk tidak menyekutukannya, tidak meminta kepada selainnya, dan berbagai konsekuensi lainnya. Selanjutnya, urgensi penciptaan suasana religius di sekolah. Keberagamaan atau religiusitas menurut Islam adalah melaksanakan ajaran agama secara menyeluruh yang dijelaskan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Keberagamaan atau religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia, tetapi bukan hanya berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, tetapi juga aktivitas yang tidak nampak dan terjadi di dalam hati seseorang. Karena itu, keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai sisi atau dimensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syatila Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ukhti Siti Khadijah. Dari sisi keberagamaan, yang pertama yaitu dimensi keyakinan. Dimensi keyakinan atau akidah Islam menunjukkan pada seberapa tingkat keyakinan Muslim terhadap kebenaran ajaran agamanya. Yang kedua yaitu dimensi praktek agama, mencakup perilaku, pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianut. Yang ketiga yaitu dimensi pengalaman atau akhlak. Dimensi pengalaman atau akhlak ini menunjukkan seberapa Muslim berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu-individu berrelasasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. Yang keempat yaitu dimensi pengetahuan agama.
Dimensi pengetahuan agama ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama setidaknya memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci, dan tradisi. Yang kelima yaitu dimensi pengalaman atau konsekuensi. Dimensi ini sama berkaitan dengan dimensi pengetahuan agama yang mengacu kepada seseorang yang setidaknya seseorang itu memiliki sejumlah pengetahuan mengenai dasar-dasar tradisi. Upaya-upaya dalam menciptakan suasana yang religius. Menurut Muhaimin bahwa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam perlu digunakan beberapa pendekatan antara lain yaitu yang pertama yaitu pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman yakni memberikan pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Yang kedua yaitu pendekatan pembiasaan, yakni memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamalkan ajaran agamanya atau akhlakul karimah. Seperti itu. Usaha-usaha lain yang dapat dilakukan dalam pembelajaran seperti memberikan contoh keteladanan, membiasakan kebiasaan yang baik, dan memberikan motivasi atau dukungan kepada peserta didik. Baik, jadi kesimpulannya yaitu keberagamaan atau religiositas menurut Islam adalah melaksanakan ajaran agama atau berislam secara menyeluruh. Karena itu setiap muslim baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak diperintahkan untuk berislam. Dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sosial, politik, atau apapun itu, seorang muslim diperintahkan untuk melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberagamaan dalam Islam bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tetapi juga dalam aktivitas lainnya. Islam mendorong pemeluknya untuk beragama menyeluruh pula. Baik, sekian presentasi kami. Jika ada salah kata dan salah penjelasan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.